Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasalli wa sallim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallim wa sallim tasliman katsira thumma amma ba'd. Hadirin jamaah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat karunia-Nya, nikmat hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di majelis ilmu ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Apa yang dimaksud daripada taman-taman surga itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilakud dzikr adalah halakoh dzikir. Halakoh dzikir bukan bermakna zikir yang sebenarnya, tetapi halakoh dzikir yang dimaksud adalah mentadabburi ayat Al-Quran. Mentadabburi ayat Al-Quran merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seakan-akan Allah memerintahkan hal tersebut untuk kita mentadabburi sebagai orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang benar dalam agama kita. Jemaah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas daripada surah An-Nur di ayat ke-35. Tapi izinkan terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terperinci terhadap pengertian atau pengenalan daripada surah An-Nur itu sendiri, yang nanti akan menghubungkan daripada ayat ke surah An-Nur ayat ke-35. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita bahas pada hari ini adalah surah An-Nur, yang dimana dalam urutan Al-Quran itu merupakan urutan ke-24 dalam susunan Mushaf Al-Quranul Karim. Dari susunan ini terdiri surah tersebut itu 64 ayat, sehingga merupakan ayat yang disebut Al-Mi'ah, ayat yang berada di bawah golongan 100 ayat. Nah, kemudian surah Nur ini merupakan surah yang golongannya adalah Madaniyah. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu daripada surah An-Nur ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dinamai surah daripada surah An-Nur yang bermakna cahaya, sebab dalam surah ini akan menyinggung daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-35, Allahu nurus samawati wal ard, yang dimana insya Allah kita akan bahas. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu pengenalan daripada atau isi tema, maudu, pokok-pokok pikiran yang ada dalam surah An-Nur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cahaya dalam ilmu fisika adalah merupakan energi gelombang selain daripada air, selain daripada bunyi-bunyian, dan selain daripada arus listrik. Nah, di dalam ajaran agama kita, bahwasanya cahaya ini merupakan sesuatu yang bermakna konotasinya jauh daripada negatif. Artinya, makna daripada cahaya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus, dan sesuatu yang indah. Sehingga ketika Allah menampakkan kalimat kata nur, itu bermakna adalah kalimat yang bagus. Misalkan Allah berfirman dalam juz 3 surah Al-Baqarah,
Allah mengatakan yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kalian daripada kegelapan kemudian ke cahaya. Maka cahaya yang bermakna dalam ayat itu bisa bermakna adalah cahaya iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata cahaya dalam Al-Qur'an untuk mengumpamakan kepada zatnya yang dimana zatnya menerangi langit dan bumi. Atau Allah menggunakan kata nur itu bermakna adalah petunjuk atau hidayah yang kita bisa dapatkan daripada Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nur ini Bapak Ibu itu turun di tahun kelima Hijriah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas melaksanakan ekspansi militer atau perang melawan Bani Mustalik yang dipimpin oleh seorang munafik, seorang kafir yang disebut Al-Harith bin Abu Dirar. Yang dimana Al-Harith ini memiliki keinginan, memiliki cita-cita untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat. Dan dimana Al-Harith bin Dirar ingin menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi sirriyah, artinya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat cerdas dan mengetahui niat buruk daripada pemimpin Bani Mustalik. Sehingga pada saat terjadi perang Bani Mustalik di luar kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan perang tersebut bersama dengan para sahabatnya yang muslim yang taat sebanyak 700 orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas daripada ayat 35 surah An-Nur, kita harus mengetahui dulu bahwa ada tema-tema daripada surah yang kita akan bahas pada pagi yang penuh berkah ini. Di mana di antaranya Bapak Ibu, surah ini juga membahas tentang moralitas. Surah ini membahas tentang perilaku sosial. Surah ini juga menetapkan pedoman yang jelas dalam hal kehidupan individu dan bermasyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang banyak sekali dalam surah An-Nur ini menyinggung terhadap ayat-ayat perzinahan, ayat-ayat terhadap tuduhan palsu, ayat-ayat terhadap aturan-aturan kesopanan, yang dimana ayat ini menekankan tentang pentingnya menjaga kehormatan seseorang, pentingnya menjaga harga diri seseorang. Seperti misalkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan yang baik-baik yang sudah menikah, kemudian orang yang menuduh tersebut tidak mendatangkan 4 saksi, maka orang yang menuduh tersebut wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak akan bisa diterima persaksiannya selama-lamanya. Maka orang tersebut yang menuduh tanpa ada bukti dianggap sebagai orang-orang yang fasik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema selanjutnya adalah bahwasanya surah An-Nur ini membahas tentang peristiwa tuduhan palsu atau fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terkhusus yang dialami oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ketika setelah terjadinya perang Bani Mustalik, terjadilah fitnah yang menyebar di antara kaum muslimin terhadap apa yang ada di antara kaum muslimin saat itu pada diri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di mana fitnahnya itu bukan fitnah yang sembarangan, tapi fitnahnya ini adalah fitnah yang sangat besar sehingga memberikan keraguan terhadap kaum muslimin pada saat itu terhadap diri Ummul Mukminin, ibu daripada orang-orang beriman, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, turunlah surah ayat daripada An-Nur ayat 11 yang dimana mengkonfirmasi dan membantah daripada isu hoax yang terjadi di kalangan muslimin saat itu. Dan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu
bahwasanya dalam hal menerima berita jangan pernah untuk menelan mentah-mentah berita tersebut. Al-Quran melarang hal tersebut. Al-Quran mengklarifikasi hal tersebut. Maka apa yang terjadi pada diri Sayyidah Aisyah digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong, menyebarkan berita bohong, itu bagian daripada kamu wahai Nabi, bagian daripada kamu wahai kaum muslimin. Maka janganlah kamu mengatakan atau mengira bahwasanya berita bohong itu buruk, tapi itu adalah mungkin bagian daripada kebaikan untuk kamu. Tiap-tiap sebagian daripada orang mereka akan mendapatkan balasan daripada dosa yang mereka lakukan daripada berita hoax tersebut. Maka likulli imri'in minhum maktasaba. Setiap mereka itu mengambil bagian yang terbesar dari berita bohong tersebut. Artinya Bapak Ibu, tatkala ketika kita menuduh seseorang dengan berita yang palsu, kata Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, berita palsu itu kembali kepada orang yang menuduh tersebut. Maka peristiwa yang terjadi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini dikenal dalam kaum muslimin namanya haditsatul ifki atau kalung. Di mana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pulang bersama rombongan kaum muslimin, pulang dari perang Bani Mustalik, kemudian sampai ke kota Madinah. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan yang di mana beliau mencari kalung yang tertinggal di jalan. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Ditemuilah seorang sahabat pemuda yang disebut Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal inilah yang menemani Sayyidah Aisyah bertemu dengan rombongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ada seorang kaum munafik, mereka yang menyebutkan Islam di mulutnya, mereka yang beriman Islam dalam mulutnya, tetapi tidak mengimani secara hati. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul yang mereka dan kelompoknya menyebarkan berita hoax terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus menganggap penghargaan, penghormatan terhadap istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Aisyah. Bagaimanapun para sahabat mengakui kehebatannya, para sahabat mengakui terhadap kepintaran daripada Sayyidah Aisyah. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, seandainya dikumpulkan istri-istri Nabi, semuanya tidak ada yang melebihi daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka sebagian golongan termasuk Syiah misalkan itu melaknat daripada Sayyidah Aisyah, mencaci dan mencela terhadap Sayyidah Aisyah dengan ucapan yang tidak pantas, dengan ucapan yang tidak pas untuk kita berikan kepada sosok ibu daripada orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim harus wajib menghormati istri daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga Bapak Ibu, yaitu adalah surah ini membahas tentang pentingnya kita harus memaafkan. Bahkan kita diajarkan ketika memaafkan seseorang sekalipun orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, maka hendak kita memaafkan. Sekalipun perbuatan tersebut itu begitu sulit, itu begitu susah untuk kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang memaafkan tatkala ketika dia dihina. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam surah An-Nur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaklah kalian itu untuk memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah kalian saling memaafkan.
Apakah kalian tidak suka bahwasanya Allah itu mengampuni kalian? Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan maha zat yang mengampuni dan memberikan kasih sayang. Dari hal ini Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh juga kepada pribadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana dikabarkan oleh Sayyid Ja'far dan Sayyid Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau mengatakan in udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Tatkala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam disakiti, beliau memaafkan. Beliau tidak membalas. Wa in Jadi khusima yasmut wa la yujawib. Tatkala ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimaki, beliau tidak menjawab dan beliau lebih memilih untuk diam. Dari perintah-perintah tersebut tentang kita memaafkan hal tersebut, ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara tersebut sebagai keguguran daripada dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga membahas tentang etika ruang pribadi, bagaimana tata krama rumah tangga, dan dijelaskan secara terperinci, khususnya kepada kita anak muda dan orang-orang yang dewasa. Baik yang belum menikah ataupun setelah menikah, surah ini membahas hal tersebut. Di mana untuk menjaga kesopanan sosial, untuk menjaga kesopanan satu tetangga dengan tetangga yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal yang bersifat rumah kita sendiri itu merupakan pribadi, privasi orang muslim. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nur, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, rumah pribadi orang muslimin itu merupakan privasi mereka. Sehingga kata Allah apa? Hei orang-orang beriman, jangan sembarangan masuk ke rumah orang. Jangan masuk ke rumah orang yang bukan milikmu sebelum kalian itu meminta izin kepada pemiliknya, kemudian memberikan salam kepada pemiliknya. Dzalika azka lakum. Itu adalah hal yang baik buat kalian. Maka dari hayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rumah kaum muslimin dengan muslimin yang lain harus saling menghormati, harus saling menghargai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal masalah kita bertamu kepada rumah kaum muslimin itu sendiri, rumah keluarga kita, rumah tetangga kita, atau rumah anak kita sendiri, perlunya kita beradab sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pertama harus meminta izin, yang kedua adalah perlu untuk mengucapkan salam. Kemudian ditambah lagi kalau misalkan kita lihat daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang adab-adab orang bertamu kepada kaum muslimin. Pertama harus meminta izin. Meminta izinnya harus 3 kali. Itu adalah merupakan maksimal. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya batasan untuk meminta izin kepada orang muslimin yang memiliki rumah, dan disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al istidanu thalathun fa in udina laka wa illa farja. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi ada Wasallam bersabda, itu meminta izin itu maksimal lah 3 kali. Fa in udinalak, kalau kalian diizinkan maka boleh masuk. Wa illa farja, kalau tidak maka hendaklah kalian itu kembali ke rumahmu atau pulang. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan adab juga bertamu, yaitu adalah ketukan. Ketika kita mengetuk rumah saudara muslim kita, hendaknya ketukan tersebut tidak mengganggu, yang dimana seringkali orang atau seorang tamu itu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya ketukan tersebut adalah ketukan yang sederhana, ketukan yang sekedarnya, bukan yang ketukan mengganggu kaum muslimin yang memiliki rumah itu. Sehingga bukan ketukan yang mengagetkan sampai membangunkan pemilik rumahnya. Maka ini diceritakan juga sebagaimana dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya
inna abwaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Bahwasanya kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bertamu kepada Nabi, maka kami mengetuk pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bil adhafir, dengan jari-jari atau dengan kuku-kuku. Dua riwayat ini bisa dibenarkan dalam hal kita mengetuk pintu kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kita ketika kita beradab, kita ingin bertamu ke rumah seseorang, hendaknya ketika kita berdiri depan pintu seseorang, kita tidak menghadap ke dalam bagian daripada isi rumahnya. Hendaknya kita berdiri kepada menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Oleh karena itu, supaya Islam mengajarkan kita bagaimana menjaga privasi isi daripada rumah kaum muslimin yang kita ingin datangi. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata babal qaum lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhi walakin rakkanaha ilal ayman wal aysar wa yaqulu assalamu alaikum assalamu alaikum. Nabi SAW ketika mendatangi kaum muslimin, ketika mendatangi sebuah kaum, Nabi SAW lam yastaqbilil bab. Beliau tidak menghadap ke dalam pintu itu. Beliau tidak menghadap ke dalam bagian daripada isi rumah itu. Tetapi Nabi SAW berusaha untuk membalik ke kanan dan berusaha untuk membalik ke kiri. Maka dari hadis ini, Nabi SAW mengajarkan hal tersebut agar menjaga privasi kaum muslimin. Setelah itu mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian terakhir, Nabi SAW mengajarkan adab kepada kita tentang bagaimana kita ini diajarkan untuk tidak mengintip terhadap isi rumah tersebut. Kalau kita datang ke rumah kaum muslimin, kita melihat tidak ada orang, maka hendaknya kita pulang. Kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengintip isi daripada bagian dalam rumah kaum muslimin. Maka ketika seseorang penasaran apakah ada orang dalam rumah atau tidak, hendaknya cukup dengan kita merasakan dengan isyarah tersebut. Maka Rasulullah SAW itu sangat mencela dan sangat melarang bagi orang yang mengintip terhadap rumah kaum muslim itu sendiri. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi idznin," seandainya ada seorang laki-laki mengintip depan rumahmu, mengintip isi bagian rumahmu tanpa ada izin dari kamu, maka apa? Fahadaftahu bihusatin fafaqa'tu hainahu ma kana 'alaika min junah. Maka hendaknya lempar dia dengan pasir atau cungkil dengan matanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan melakukan hal tersebut kita lempari pasir, itu adalah tidak dosa bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang mengintip bagian daripada privasi kaum muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya ada banyak sekali tentang adab-adab bertamu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kemudian di surah An-Nur ini Bapak Ibu juga membahas terhadap kemunafikan yang dimana pernah kita bahas bagaimana orang yang memiliki sifat dua muka dan dikritik di dalam ayat ini. Oleh karena itu kemunafikan sering muncul di mana kemunafikan memiliki tujuan yaitu telah menyebarkan kemusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW melalui wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang munafik mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah kami taat kepadanya. Tsumma yatawalla fariqum minhum. Tapi ujung-ujungnya mereka berbalik. Ujung-ujungnya mereka berpaling daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak beriman. Maka ayat-ayat yang tentang kemunafikan di pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nur yang terakhir
bahwasanya surah ini membahas tentang bagaimana kepatuhan kita seorang muslimin untuk taat dan patuh kepada kepemimpinan, taat dan patuh kepada waliul amr. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi faulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan kemudian mereka bertakwa, maka mereka mendapatkan kemenangan. Maka bertaat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, itu mendapatkan bagian daripada kemenangan, mendapatkan bagian daripada keberuntungan. Umat Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu menghormati tokoh-tokoh yang memiliki otoritas seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan junjungan kita. Maka sebagai seorang Muslim harus taat terhadap perintah apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Dengan aturan-aturan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kaum muslimin itu menjaga keharmonisan, persatuan di kalangan masyarakat muslimin itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat tentang taat kepada Allah dan Rasulnya yang ada pada surah An-Nur ini itu merupakan ayat turun ketika masa kritis kaum muslimin, di mana kritisnya komunitas muslim pada saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja membuat negara, baru saja membuat daulah secara politik, sosial dan moral. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru membangun hal tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para sahabatnya Nabi, kaum muslimin pada saat itu untuk taat terhadap apapun yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga surah ini juga membahas terhadap isu-isu yang muncul di kalangan kaum muslimin, yang menyebar di kalangan kaum muslimin, yang dimana lagi berkembang, menyebar, baik itu secara zahir dan batin. Oleh karena itu, surah An-Nur di ayat selanjutnya itu mengatakan dan menekankan terhadap keutuhan, persatuan keluarga dan masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadli. Dari ayat ini untuk anak-anak muda yang belum menikah termasuk saya, orang-orang yang belum mampu untuk menikah, kata Allah dalam ayat ini, Allah mengatakan wal yasta'fif, hendak menjaga kesucian dirinya, hendak menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka untuk kita menjaga daripada karunia yang Allah berikan, yaitu adalah menjaga diri, maka Allah menambah karunia tersebut, yaitu Allah memberikan kita adalah wanita yang soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memesankan kepada kita bagi anak muda ataupun orang yang telah menikah, yaitu Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan, hei wahai orang-orang beriman, hendaklah mereka itu menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian tersebut merupakan cara untuk menyucikan jasmani orang beriman. Lantas perempuan bagaimana? Allah menjawab di ayat ke-31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan bagi orang-orang yang beriman, bagi perempuan yang mereka beriman, hendaknya mereka itu menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, wala yubdina zinatahunna, jangan tampakkan perhiasan illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak biasanya. Kemudian dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin menegur bagi kaum muslimin laki-laki dan muslimat, yaitu perempuan, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita Bapak Ibu, dari ayat ini
ada sebuah ajaran yang diajarkan Allah kepada kita langsung melalui Nabi Muhammad, yaitu adalah ghuddul basar. Apa ghuddul basar ini? Yaitu adalah kita ini menundukkan pandangan, kita ini menahan pandangan dan menjaga pandangan kita sendiri. Terlebih lagi Bapak Ibu, bagi orang yang setelah menikah untuk menjaga perasaan istrinya atau istrinya menundukkan pandangan untuk menjaga perasaan suaminya. Maka tujuan daripada ghuddul basar atau menundukkan pandangan atau tidak melihat yang lawan jenis adalah merupakan tujuannya adalah agar tidak mengumbarkan penglihatan atau menyebarkan penglihatan yang disertai dengan hawa nafsu dan menahan pandangan tersebut kepada bukan yang mahramnya. Bukan mahramnya ini apa? Yaitu kalau kita melihat ibu tidak ada masalah. Tapi selain daripada ibu atau sesuatu yang digariskan Allah dalam juz 4 ayat bagian terakhir, yaitu tentang masalah mahram, maka itu tersebut kita dilarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah menjaga pandangan ini juga diberlakukan kepada anak-anak kita, remaja-remaja atau orang dewasa. Terlebih lagi, apalagi di zaman sekarang, media sosial sangat menyebar, maka hendaknya kita untuk berhati-hati dalam melakukan atau bermain media sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita mengajarkan juga bahwasanya anak-anak yang ketika sudah sampai mutamayyiz atau derajat 7 tahun hendaknya dipisahkan daripada tempat tidurnya, baik dia ketika bersaudara atau ketika dia tidur bersama ayah dan ibunya. Maka ketika anak sudah sampai 7 tahun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dipisah ranjangnya, hendaknya diajarkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Agar mereka anak-anak kita itu tidak melihat sesuatu yang tidak mengundang hasrat dan syahwatnya. Maka Bapak Ibu, perintah ini juga berlandaskan daripada dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza marar sab'a sinina biwaladin, ketika sudah sampai 7 tahun, maka hendaknya itu melaksanakan sholat. Seorang anak hendaknya melaksanakan sholat. Kemudian dipisahkan daripada fil madaja', yaitu adalah ranjang-ranjang mereka. Dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan Bapak Ibu bahwasanya memandang sesuatu yang bukan kepada mahramnya, Nabi SAW menegaskan an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis, bahwasanya pandangan mata itu merupakan ibarat laksana panah yang beracun, yang dimana panah tersebut itu bagian daripada panahnya iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin, bagi siapa saja yang menundukkan pandangannya kepada keindahan perempuan, kecantikan perempuan, aurathahullahu qalbahu nuran. Allah Subhanahu wa taala menaruh cahayanya kepada hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang menghafal Al-Qur'an atau bagi orang yang dekat dengan agama, hendaknya menjaga pandangannya, dan orang yang menghafal Al-Qur'an terkhususnya itu untuk menjaga hafalannya, menghindari hal-hal yang melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i pernah hilang hafalannya disebabkan karena pernah melihat sesuatu yang tidak pas, tidak pantas. Maka beliau curhat kepada gurunya, mengadu kepada gurunya Imam Waqi', bahwasanya Imam Waqi' menasihati bahwasanya cahaya Allah atau ilmu Allah merupakan cahayanya Allah, dan cahayanya Allah tidak sampai kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya pesan khusus kepada kita semua atau terkhusus kepada saya, yaitu adalah orang-orang anak-anak remaja, bahwasanya dalam hal melihat sesuatu yang bukan mahramnya hendak menundukkan pandangannya, hendak merendahkan pandangannya. Tetapi Bapak Ibu, saya lebih berpendapat bahwasanya
boleh memandang an-nadhar kepada yang bukan muhrim. An-nadhar, memandang kepada yang bukan muhrim, ini masih diperbolehkan selama tidak mengundang kepada kesyahwatan, selama tidak mengundang kepada hawa nafsu. Maka memandang perempuan ajnabi, perempuan orang lain yang bukan bagian daripada keluarga kita, itu diperbolehkan. Bahkan tiga madhab termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat bahwasanya boleh menyentuh perempuan, yaitu terkhusus kepada perempuan yang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan guru kami, guru saya sendiri ketika saya mengajar di pesantren, maka hendaknya ketika mengajar santriwati kita punya cara untuk tidak bersalaman kepada santriwati. Caranya adalah biasanya saya biasa beralasan untuk saya memiliki wudhu sehingga perempuan-perempuan atau santriwati tidak lagi untuk menyelami saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bolehnya melihat perempuan ajnabi tetapi tidak mengundang daripada kesyahwatan. Apalagi di zaman sekarang itu begitu sulit kita yang namanya wuddul basar atau menurunkan atau merendahkan yang namanya pandangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pandangan yang dimana boleh kita lihat, termasuk dalam hal masalah pengobatan. Jadi sekiranya misalkan dokter ingin melakukan pembedahan, ingin melakukan tadawau, mengobati pasiennya, yang dimana itu bagian daripada auratnya, maka menurut Al-Imam Al-Baijuri itu diperbolehkan. Selama tujuannya adalah dia tadawa atau dia berobat. Dan kemudian dia diberikan syarat. Pertama harus ada kehadiran daripada mahramnya, baik itu ayahnya, baik itu ibunya atau suaminya. Kalau tidak bisa menghadirkan daripada mahramnya, minimal kita meminta izin terhadap mahramnya. Maka itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada ayat ke-35. Selepas kita membahas secara terperinci meskipun singkat pengenalan satu ayat dengan ayat yang lain. Karena bagaimanapun untuk sampai ke ayat ke-35 ini Bapak Ibu berkaitan terhadap ayat sebelum-sebelumnya. Ini yang disebut daripada wajhul munasabah dalam ilmu tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dari ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki cahaya. Cahaya tersebut Allah berikan kepada langit dan bumi. Di mana perumpamaan cahaya tersebut, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, seperti lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita. Wal misbahu fi zujajah, pelita tersebut ada di dalam kaca dan kaca tersebut ka'annaha kaukabun durriyun, seakan-akan seperti permata yang bercahaya-cahaya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yang dimana cahaya tersebut itu bisa menyala, dinyalakan oleh sebuah minyak, yaitu minyak tersebut itu berasal daripada pohon zaitun. Pohon zaitun yang Allah gambarkan dalam ayat ini adalah pohon yang tidak tumbuh di timur dan juga tidak tumbuh di barat.
sehingga Allah menempatkan pohon zaitun itu di tengah-tengah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, di mana cahaya tersebut hampir menerangi keseluruhannya walaupun tidak ada api di dalamnya. Nurun ala nur, cahaya Allah berlapis-lapis. Allah Subhanahu wa taala membimbing melalui cahayanya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah membuat perumpamaan tersebut bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengetahui segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat daripada ayat ke-35 ini, itu bisa bermakna adalah pemberi cahaya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Yang dimana Al-Quran ini Bapak Ibu memiliki tugas menjadi cahaya bagi kehidupan manusia. Cahaya tersebut menerangi baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, orang yang mentadabburi ayat Allah di dalam kuburnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Mutawalli Syarawi dalam kitab Khawatirnya, beliau mengatakan bahwasanya cahaya Allah Subhanahu wa taala ini bisa bermakna hissi, bisa bermakna zahir, bisa bermakna batin. Artinya bisa bermakna sesuatu yang nampak atau sesuatu yang tidak nampak, yang bisa dirasakan oleh manusia. Maka bisa bermakna materi atau bisa bermakna non materi. Bermakna materi bermakna apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari. Matahari sebagai penghidupan di dunia ini sampai yaumil kiamah. Allah Subhanahu wa taala menerangi orang-orang mukmin yang berada di dalam hatinya cahaya yang tidak akan lepas. Sehingga ini bermakna cahaya Allah Subhanahu wa taala secara maknawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam hati orang beriman itu tidak akan pernah bisa padam. Walau lam tamsas hunar. Sebab apa? Kadar kekuatan cahaya Allah Subhanahu wa taala ini itu berlapis-lapis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai zat yang bercahaya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menisbahkan, memberikan kalimat kata cahaya terhadap Al-Qur'an itu sendiri, terhadap kalamnya, terhadap ucapannya Allah sebagai cahaya bagi orang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina." Wahai manusia, sesungguhnya telah datang bukti kepadamu. Apa bukti kepadamu itu? Yaitu adalah Al-Quran, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran, yang dimana kami turunkan kepadamu adalah bentuknya adalah cahaya. Cahaya Al-Quran menerima dan menerangi kaum muslimin dan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kata cahaya dan langit dan bumi. Oleh karena itu ayatnya mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Bahwasanya cahaya Allah Subhanahu wa taala ada pada langit dan bumi, menerangi daripada langit dan bumi. Dari sini Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya betapa luasnya jangkauan cahaya Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala menyeluruh baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat 35 ini akan masuk kepada orang beriman. Di mana Bapak Ibu, orang-orang beriman akan memperoleh, mendapatkan cahaya tersebut, cahayanya Allah, ketika orang beriman tersebut menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan lagi kalimat nur bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain wa min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran wa yamshuna wa bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kalian beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kalian itu dua bagian. Artinya dua bagian di sini Bapak Ibu adalah bagian di dunia dan bagian yang ada di akhirat. Dan kemudian Allah menjadikan kalian cahaya yang dimana cahaya tersebut kalian mampu untuk berjalan di dunia ini. Maka Allah menyandingkan kata cahaya bagi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat An-Nur ayat 35 ini disebutkan bahwasanya Allah menyebutkan kalimat Allahu nurus samawati wal ard. Ini disebutkan setelah perintah orang disuruh untuk bertobat. Artinya Bapak Ibu apa wajhul munasabahnya? Itu apa hubungannya? Apa relasinya? Apa hubungannya satu ayat dengan ayat setelahnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang beriman, hei yang dulu kalian beriman, bertaubatlah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kalian ketika bertaubat kalian mendapatkan keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga hubungan daripada surah An-Nur ayat 35 dan ayat 31 ini Bapak Ibu, bahwasanya dengan bertaubat Bapak Ibu, orang-orang beriman yang dulunya mereka beriman kemudian melakukan dosa, setelah itu bertaubat, mereka menemukan kembali cahaya Allah. Mereka mendapatkan kembali cahaya Allah yang dimana cahaya tersebut sempat lepas daripada dirinya sebab daripada perbuatan dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membahas tentang taubat yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qushairi bahwasanya syartut taubati hatta tasihu thalathata asya. Bahwasanya syarat daripada taubat itu harus ada tiga hal. Pertama kata Imam Al-Qushairi, ketika ingin bertaubat an-nadmu ala ma amila minal mukhalafat. Hendaknya mereka itu menyesali kesalahan daripada apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua latarkuz zallati fil hal, berusaha untuk meninggalkan kesalahan dalam keadaan apapun. Yang ketiga kata Imam Al-Qushairi, wal azmu alla ya'udu ila mithl ma amila minal ma'asi. Hendaknya berniat menaruh himmah atau keinginan di dalam hati untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taubat tersebut adalah sebaik-baiknya taubat, adalah sebenar-benarnya taubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu lagi kepada tafsir yang lain, ada begitu banyak tafsir terhadap cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 35 ini berupa keimanan. Bisa bermakna Allah itu menghidupi, adanya matahari yang kita pernah sebutkan. Kemudian ada pendapat lain termasuk daripada riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Qur'anil Azim. Beliau menafsirkan bahwasanya Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah berupa hidayah, berupa petunjuk, bahwasanya orang beriman didapatkan petunjuk tersebut sebab daripada bagian cahaya Allah Subhanahu wa taala. Atau diriwayat daripada Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya beliau menafsirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya, maksudnya adalah cahaya tersebut adalah cahaya Allah yang mengatur urusan langit dan urusan yang ada di bumi. Maka pergerakan rotasi yang ada di alam semesta ini itu bagian daripada al-mutasarrif fi nuri.
bagian daripada pengelolaan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mungkin disebutkan oleh Tafsirul Jalalain, Al-Imamil Mahalli dan Al-Imam As-Suyuti. Beliau menafsirkan, Allahu nurus samawati wal ard, bahwa cahaya Allah langit dan di bumi adalah sumber cahaya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka semua yang terang, baik itu lampu Bapak Ibu, baik itu flash Bapak Ibu, baik itu lampu yang ada di jalan, atau bintang-bintang yang menerangi malam kita, semua bersumber daripada zat yang menciptakan cahaya tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas Bapak Ibu tentang Allahu nurus samawati wal ard dengan berbagai macam penafsiran, dengan berbagai macam ta'wil, maka penggalan lafaz selanjutnya dari ayat 35 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Artinya, perumpamaan tersebut yang Allah berikan kepada kita adalah perumpamaan Al-Qur'an untuk mendekatkan pemahaman orang beriman, untuk mendekatkan pemahaman orang-orang yang berakal. Nah, perumpamaan-perumpamaan tersebut itu bisa dipahami dan ditangkap oleh panca indera dan bisa langsung dikelola secara rasional. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah." Bahwasanya perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala seperti lubang yang tidak tembus. Al-misbahu fi zujajah. Di dalam pelita tersebut terdapat di dalam kaca, yang dimana az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Bahwasanya kacanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan cahaya tersebut itu akan terus bercahaya. Yuqadu min syajarah, yang diambil, dinyalakan cahaya tersebut daripada minyak zaitun. Pohon yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, sehingga ada yang menafsirkan dari ayat tersebut bahwa iman ini sebagai cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam ayat ke-35 ini sebagai cahaya yang menuntun orang beriman, yang menuntun orang muslim, dan juga menerangi jalannya di dalam berbagai macam kehidupan. Maka tatkala ketika seorang muslimin itu merasa galau, gundah, dan gelisah, maka hendaknya kembali kepada Allah dengan iman kepada Allah, agar cahaya Allah Subhanahu wa taala itu membimbing kita untuk melepaskan atau menghilangkan segala macam problema yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, daripada terhadap ayat ke-35 ini, bahwasanya cahaya ini bisa bermakna banyak sekali. Bisa bermakna cahaya Allah di sini adalah iman, bisa bermakna cahaya Allah di sini ada hidayah, bisa bermakna cahaya Allah di sini merupakan sumber cahaya yang tidak akan padam terhadap penciptaannya. Semua yang berasal daripada alam semesta ini, makhluk-makhluknya Allah, alam semesta ini yang Allah ciptakan, itu bagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita membahas terhadap tafsir sebelumnya, izinkan saya merujuk kepada tafsir sufistik atau tafsir yang bersifat corak, itu adalah tasawuf. Maka tafsir daripada ayat ke-35 ini, Allahu nurus samawati wal ard. Para sufi menafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ard ini itu membagi 3 hal yang pokok pada ayat tersebut. Jadi ada 3 hal yang penting disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-mishkah, adalah sebuah celah yang tak tertembus. Kemudian Allah menyebutkan al-misbah, yaitu adalah pelita yang besar. Yang kemudian yang ketiga adalah az-zujajah, yaitu adalah kaca. Maka para ulama-ulama sufi menyamakan 3 hal ini itu ada pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya.
maka disamakan. Misalkan Bapak Ibu, al-mishkah ini itu disamakan dengan jasad. Kemudian az-zujajah disamakan dengan kolbu atau hatinya orang beriman. Kemudian al-misbah itu disamakan dengan cahaya. Maksud daripada pemaknaan tiga pokok yang ada pada ayat ke-35 ini, bahwasanya jasad yaitu al-mishkah, orang beriman, dirinya orang beriman, itu menampung kalbu, hatinya, az-zujajah tadi. Sedangkan dalam hati tersebut itu pasti ada cahaya. Ini bagian daripada sebagian tafsir tasawuf atau tafsir sufistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mukmin yang dimana mereka itu punya misbah, kemudian misbah tersebut ada az-zujajah dalam hatinya, mereka punya cahaya yang bercahaya cemerlang dalam hatinya, maka penerangan tersebut tidak akan pernah padam dan juga menuntun dia sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya, hati-hati yang ingkar, yaitu adalah qalbu, yang dimana mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya, maka aneka kegelapan mereka itu akan mendapatkannya. Aneka keburukan mereka akan mendapatkannya. Sebagaimana yang kita pernah bahas di ayat surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ila akhir ayat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu menyebutkan ciri-ciri orang yang telah mendapatkan cahaya. Maka ciri-ciri ini ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir, termasuk dalam kitab tafsirnya Al-Imam Al-Baghawi. Pertama, orang-orang yang telah mendapatkan memperoleh cahaya Allah. Pertama adalah mereka yang tidak terlalaikan oleh duniawi. Mereka adalah orang yang bertebaran mencari rezeki di muka bumi ini, tetapi harta dunia itu tidak membuatnya lupa terhadap agama Allah, tidak membuat lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal kita berdagang Bapak Ibu, hendaknya niatnya kita la ibtigha mardatillah. Kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika dalam perniagaan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberkahi hal tersebut, sehingga ketika sudah terberkahi Allah Subhanahu wa taala tidak gampang menurunkan azab kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, eh, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memiliki doa terhadap masalah duniawi ini, yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha anni fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tanganku, di genggamanku, dan janganlah engkau taruh ya Allah dunia ini ke dalam hatiku. Artinya Bapak Ibu, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk kaya, menganjurkan kita untuk memiliki rezeki yang banyak. Tetapi rezeki tersebut kita harus kelola sesuai dengan aturan agama. Seperti kita jangan lupa untuk membayar zakat, sedekah, kemudian melakukan ibadah sosial yang pernah kita bahas sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua ketika seseorang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang mendirikan salat pada waktunya, tepat waktu, yaitu adalah mereka menjauhi daripada perbuatan mungkar, yang dimana kemungkaran tersebut bisa hilang ketika orang rajin melazimkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu, suatu ketika Nabi SAW ditanya dari Abdullah bin Abbas, kemudian bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Apa amal yang paling Allah senangi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian bertanya lagi Abdullah bin Abbas, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Amalan yang Allah cintai, yang paling Allah senangi, yaitulah kalian taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu ketika ditanya, "Tsumma ayyu ya Rasulullah?" Apa lagi amalan yang Allah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala senangi?
Maka Rasulullah SAW menjawab al-jihadu fisabilillah. Mereka yang mengorbankan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan Allah mendahulukan taat kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Orang-orang yang mau merantau, orang-orang yang mau mencari ilmu di luar daripada kotanya atau di luar daripada kehidupan keluarganya. Mereka yang berangkat ke Jakarta, mereka yang berangkat ke Mesir, ke Yaman dan semacamnya, ke Eropa dan semacamnya. Ini merupakan jihad fisabilillah, merupakan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jihad tersebut tidak dianggap sah ketika seorang muslim tidak minta izin kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang bagi orang muslimin, pemuda, ingin mengikuti perangnya Nabi, tetapi tidak minta izin kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya sudah siap untuk perang. Saya sudah latihan panah, saya sudah latihan untuk naik kuda. Kemudian saya sudah siap untuk melaksanakan perang bersamamu ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Ibumu masih ada?" Kemudian kata pemuda tersebut, "Ibuku masih ada dan dalam keadaan sakit." Maka kata Nabi SAW, "Jangan ikut perang, jihadmu sekarang adalah merawat kedua orang tuamu. Cari ridhonya, minta keikhlasannya dan doanya." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga, yaitu adalah ciri bagi orang yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka yang membayar zakatnya, mereka yang memberikan sedekahnya, nafkahnya kepada anak istrinya sebagai wujud daripada pembersihan jismaninya dan hartanya. Maka pembersihan tersebut yang dilakukan, pembersihan jasmani dan harta untuk terhindar daripada ketertarikan duniawi. Maka salah satu cara kita untuk menyucikan harta Bapak Ibu, itu digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kemudian Allah berfirman di sini, ambillah zakat dari sebagian harta orang-orang beriman. Sebab dari harta tersebut, dari zakat tersebut, itu mampu dibersihkan dan disucikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan contoh bagian daripada orang yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapatkan cahaya Allah, ciri-cirinya adalah mereka yang beriman dan takut kepada hari kiamat. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami ini takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari nanti. Artinya di hari kiamat. Yaum abusan kamtorira, di mana orang-orang yang bermuka masam itu penuh dalam keadaan kesulitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka akan mereka itu mendapatkan balasan sebagai orang-orang yang mendapatkan pancaran nur ilahi tersebut. Dan yang digambarkan Bapak Ibu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Bahwasanya mereka yang mengerjakan atau mereka yang memperoleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih bagus, yang dimana lebih baik daripada karunia tersebut daripada apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tersebut plus mereka, Allah Subhanahu wa taala ini menambahkan karunia-Nya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di ayat yang lain misalkan Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Orang yang membuat kebaikan, orang yang melaksanakan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat
pahala falahu asyru amsalihah, mendapatkan 10 kali lipat. Bu, tadi nomor satu nggak ada itu dong. Wa may ya'mal Belum su'a yujza bihi. Tapi kalau dia melakukan keburukan, maka dia dibalas dengan keburukan apa yang mereka lakukan. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana orang beriman ini ketika mereka berinfak bukan mengeluarkan harta, tapi merupakan bentuk penanaman modal yang Allah perintahkan kepada orang beriman agar ketika mereka menyedekahkan hartanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi rezekinya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Orang yang mendapatkan rezeki kemudian mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat mereka itu seperti sebutir benih yang menimbulkan 7 bulir. Setiap bulir-bulir tersebut itu terbagi 100 biji. Sehingga apa? Yudha'ifu liman yasha'. Allah Subhanahu wa taala menggandakan ganjaran bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan cahaya ilahi itu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mishkatul Anwar, karangan daripada Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Khurasani Al-Ghazali, yang kita sering kenal Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali menafsirkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-35 ini itu lebih kecondong kepada arah sofistik. Beliau mengatakan bahwasanya manusia ini Bapak Ibu, manusia dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang sangat kuat, memiliki keterkaitan yang sangat kuat, yang dimana manusia itu ada yang kemudian disinari daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia digambarkan sebagai cahaya yang kecil yang akan nanti terhubung dengan cahaya yang besar. Apa cahaya besar tersebut? Yaitu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia berupa cahaya kecil, tatkala ketika manusia mendekatkan diri kepada cahaya kecil tersebut, otomatis langsung menuju kepada cahaya yang hakiki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika misalkan kita melihat daripada tafsir yang coraknya agak sufistik atau corak berbau sufi. Tetapi Bapak Ibu, saya lebih condong kepada penafsiran ayat 35 ini kepada arah yang bersifat sufistik. Sebab kalau kita mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala memiliki sumber cahaya. Cahaya tersebut mampu menghidupkan atau menciptakan langit dan bumi, maka pada dasarnya semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perspektif tasawuf ini disebut tajalliyah syuhudiyah. Apa tajalliyah syuhudiyah ini? Adalah bentuk manifestasi wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu, zat Allah Subhanahu wa taala yang dimana zatnya itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanifestasikan dirinya, mencerminkan dirinya, mentajallikan dirinya kepada makhluknya. Maka apa yang tergambar kepada makhluknya? Wa ta'ala. Maka wujud Allah Subhanahu wa taala itu disebut wujud, sesuatu yang harus ada. Sedangkan makhluk Bapak Ibu itu maujudat, adalah sesuatu yang diadakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sufi mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjadi bagian daripada manifestasi Allah, kita sudah menjadi bagian daripada tajalliyatnya Allah, cerminannya Allah,
Maka kalau orang sudah sampai tingkatan tersebut merasa bagian daripada Allah, maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mencapai derajat tersebut, mereka tidak akan pernah rasa yang namanya takut. Mereka tidak pernah merasakan yang namanya sedih. Atau disebutkan di dalam ayat lain, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaannya orang-orang. Tidak takut terhadap hinaannya orang lain. Maka tidak peduli dengan bulian dan cacian. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka Allah mewasiatkan kepada kita agar kita ini tidak boleh bersedih. Tidak boleh kita sedih daripada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak pula juga bergembira terhadap apa yang telah kita lakukan. Atau apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang dimana mereka membanggakan dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ketika orang merasakan bahwasanya mereka bagian daripada tajalliyatillah dalam pendapat orang-orang Ibnu Arabi seperti ulama-ulama sufi yang lainnya, bagian daripada manifestasi Tuhan Bapak Ibu, maka mereka sudah sampai ke tingkatan itu, mereka semua ketika dicaci tidak minder, ketika disanjung tidak akan merasa kesombongan. Maka dari semua yang ada Bapak Ibu, itu tidak keluar daripada bentuk cerminan Allah. Tidak keluar daripada manifestasi tajalliyat asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kalau kita meninjau daripada kacamata tasawuf. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik buruk, kalau itu menurut bahasa akhlak, hak atau batil dalam bahasa agama, semuanya secara hakikat itu baik dan sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Muhammad, adanya Abu Jahal, adanya Namrud, adanya Ibrahim, adanya Musa, adanya Fir'aun. Dan semua hal tersebut itu bagian daripada bentuk tajalliyah atau manifestasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih sempurna kecuali dari apa yang telah Allah adakan. Maka tidak ada yang bisa diciptakan lebih baik daripada yang telah ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang sufi misalkan itu sampai kepada tingkatan wahdatul wujud, all in God. Mereka menyatu terhadap Tuhan karena merasa bahwa tajalli manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita mau melihat dari segi tasawuf Bapak Ibu, jadi kita ini dulu ketika masih di Lauhul Mahfud, itu kita adalah al-a'yanus tsabitah atau entitas laten. Di mana ketika Allah ingin menurunkan ke alam materi, maka melalui nuqtah markaziyah atau point center yang disebut Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini Bapak Ibu, kalau kita membahas memang sebenarnya agak panjang. Tapi saya lebih sedikit ringkaskan untuk bisa diterima. Dan ini bagian daripada pendapat ulama-ulama sufi. Sebab orang Kristen juga mempercayai adanya tajalli, adanya manifestasi yang disebut the Logos. Atau orang-orang Yunani the Nous. Kalau kita dalam Islam adalah Nur Muhammad atau cahaya Nabi Muhammad. Ini disebutkan dalam Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun wa kullu ayyin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Semua ayat, semua mukjizat, semua yang ada di muka bumi ini, yang ada pada para rasul, itu merupakan bagian daripada puncak daripada sumber cahaya Nur Muhammad itu sendiri. Maka cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbagi daripada nanti 3 Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari lebih lanjut terhadap tasawuf. Pertama tajalliyat, yang kedua adalah tanazzulat, yang ketiga adalah ta'ayunat. Tapi ini perlu untuk pembahasan lebih lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya simpulkan pada pertemuan kita pada hari ini, itu adalah 3 hal yang penting
yang dijelaskan di dalam ayat ke-35 dari surah An-Nur. Yaitu Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada cahayanya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan banyaknya orang yang di mana tidak mendapatkan Al-Qur'an, hidayahnya, tidak mendapatkan hidayah Islam. Maka begitu jelas Al-Qur'an mengatakan yahdillahu linurihi mayyasha. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan akal yang menunjukkan seseorang itu mendapatkan hidayah, tetapi tetap mutlak bagian hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Innaka latahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan petunjuk tersebut, di mana Allah menghendaki petunjuk tersebut ada kepada satu muslim dengan muslim yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini seakan-akan meluruskan kegalauan yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Bapak Ibu itu pernah merasa gagal kepada apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sudah dakwahi, yaitu beliau mengharapkan, menginginkan keislaman terjadi kepada pamannya Abu Thalib. Tetapi takdir Allah berkehendak lain, sekalipun pamannya telah banyak membantu daripada bagian dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dari ayat ke-35 surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk manusia, yaitu masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Tujuannya apa? Agar menjadi peringatan bagi mereka atau bagi manusia untuk menuju kepada jalan yang benar. Tetapi Bapak Ibu, kembali kepada hak pribadi manusia itu sendiri, ada banyak di kalangan orang-orang yang lain itu menikmati kesesatan, sehingga perumpamaan tersebut dianggap tidak masuk di akal, dan perumpamaan yang Al-Quran berikan juga tidak efektif kepada orang yang tertutup hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada dasarnya Bapak Ibu, perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayatnya. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan juga cahaya Allah Subhanahu wa taala ini ada kepada orang beriman. Nah, ini kesimpulan terakhir daripada ayat ke-35 daripada surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat surah yang lain, yusabbihu lahu ma fiha bil guduwi wal asal. Bahwasanya orang beriman yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka melazimi tasbih, mereka sering bertasbih, mengucapkan subhanallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai perenungan buat kita, kalau kita merasa bahwasanya kita bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, cerminan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini semua semua manusia atau semua makhluk yang Allah ciptakan itu ada karena ada zat yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah itu memiliki sifat wujud, yaitu sifat yang ada. Karena Bapak Ibu, makhluk ini itu asalnya tidak ada, tetapi kemudian Allah adakan oleh yang ada. Siapa yang ada? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ada Allah sebelum lafal ada itu ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, dan kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ada. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan
eh, kajian tafsirnya kepada kita sekalian satu hampir 1 jam Ustaz. Luar biasa sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat buat kita sekalian dan mudah-mudahan kita segera bergegas untuk mengejar cahaya Allah, untuk mendapatkan cahaya Allah tersebut. Sahabat Jannah rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu banyak kesempatan buat kita sekalian untuk berdialog dengan Ustadz dan kami persilahkan kepada sahabat Jannah sekalian yang tadi masuk, yang ikut partisipasi, ada di chat ini ada yang ikut di kajian ini sekitar ada 126 sahabat Jannah tadi Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan semangat sekali, cuma ada yang keluar tadi karena beraktivitas dan sampai saat ini ada 110. Silakan bagi sahabat Jannah yang ingin berdialog langsung dengan Ustadz tentang kajian tadi An-Nur ayat 35 perihal tentang cahaya Allah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak MC izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Aida langsung Iya, saja. Ya, iya. biar langsung dijawab. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dalam dalam An-Nur ayat 35 di sini juga disebutkan ada pohon zaitun. Apa makna dari ayat pohon zaitun yang ada di dalam ayat ini, Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Oke. Ya, Jadi langsung aja Ustaz. siap. Eh, Pohon zaitun yang Allah gambarkan di dalam umpamaan ayat tersebut itu adalah minyak daripada pohon zaitun tersebut. Di dalam keseharian Nabi SAW itu Nabi sangat menyukai pohon zaitun. Pohon zaitun ini Bapak Ibu dulu itu tidak tumbuh di negara Arab, tapi tumbuhnya itu di daerah bagian Persia sana. Kemudian dibawa dikembangkan di negara Arab. Sehingga Al-Quran itu sendiri mengungkap terhadap kebenaran adanya pohon zaitun yang pada saat itu mungkin orang-orang kafir Quraisy belum mengenal tentang pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini zaitnya, zait itu artinya minyak yang dipakai untuk menerangi daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetap dalam hati orang-orang beriman. Nah, itulah yang disebut zaitun yang ada dalam ayat tersebut. Sebenarnya begini Bapak Ibu, bisa juga kita logikakan adalah orang yang beriman yang mendapatkan cahaya Allah, maka zaitunnya, minyaknya untuk cahaya tersebut itu menyala di dalam hati kita, ya dengan amalan kita, dengan ketakwaan kita, dengan ibadah kita. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak boleh kita merendahkan satu amalan dengan amalan lain. Apalagi saya selalu mengatakan bahwa ini cuma sunnah, ini cuma sunnah. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ulama kita dalam qadhiyat juga mengatakan, jangan sampai mengatakan ini sunnah, ini sunnah. Kalau memang tidak bisa melaksanakan, jangan kita mengatakan ini sunnah. Itu seakan-akan bentuk kalimat peremehan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaitun yang dimaksud itu adalah ya amalan-amalan manusia. Mereka yang mungkin setiap orang itu punya amalan-amalan tersendiri, sehingga amalan tersebut itu memberikan minyak kepada cahaya yang ada di dalam hati orang beriman. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali. Kita baru tahu ternyata ini. Minyak zaitun ini ternyata kebaikan-kebaikan kita. Silahkan lanjut kepada sahjan yang dirahmati Allah. Yang langsung ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Sebelum saya bacakan ada pertanyaan di chat ini. Silakan Bapak Ibu sahabat jannah yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya langsung kepada Ustadz perihal kajian surat An-Nur 35. Belum ada Ustadz? Saya bacakan di chat ya Ustadz ya. Silahkan. Ya, ini ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya tentang
kehidupan bersosial dan bermasyarakat sering kita mendapati ada orang yang menyakiti kita baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Pertanyaannya, apakah memaafkan sama dengan melupakan? Kita sudah bersalam-salaman terutama pada saat Idul Fitri, akan tetapi kadang belum bisa melupakan kejadiannya. Ketika kita tidak bisa melupakan, apakah itu berarti kita belum bisa memaafkan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menghadapi orang yang menyakiti, kita sudah berusaha membalasnya dengan mencontoh Rasul, yaitu dengan cara membalas keburukan dengan kebaikan. Akan tetapi kemudian kejadiannya berulang. Nah, ini kita sudah memaafkan, masih disakiti lagi Ustaz maksudnya Ustaz. Sehingga kita mengambil keputusan untuk menghindar dengan diam dan tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Jika kita bersikap demikian, apakah kita termasuk dalam orang yang memutus silaturahmi? Demikian Ustadz, syukron, jazakallah khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, maafkan tetapi tidak melupakan. Hal ini merupakan fitrah manusia Bapak Ibu. Dan Nabi SAW juga pernah melakukan hal tersebut. Ketika Nabi SAW itu hijrah ke kota Madinah, masih dalam keadaan sakit hati sebab kecintaannya terhadap kota Mekkah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ma'atyabaki min baldatin uhibbuki ilayya. Sungguh indah wahai kau kota Mekkah. Saya mencintaimu wahai kota Mekkah. Laula anna qaumi akhrijunani ma sakantu ghairiki. Seandainya bukan karena kaumku Quraisy mengusir aku daripada kota Mekkah ini, maka saya tidak akan pernah tinggal selain daripada tempat ini. Nabi mencintai kota Mekkah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekkah atau penaklukan kota Mekkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekkah waktu itu, memaafkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitrahnya sebagai basyariah juga tidak pernah melupakan kesalahan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Oleh karena itu Nabi SAW itu selalu berhati-hati dalam bertaamul atau bersosialisasi dengan orang yang pernah disakiti. Nah, saya kira itu jawabannya. Pertama, boleh kita memaafkan tetapi tidak melupakan. Itu bukan bagian daripada dosa. Itu bukan bagian daripada keburukan bagi manusia. Itu fitrah manusia. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana sikap kita ketika ada orang berlakukan keburukan kepada kita. Kita memaafkan. Kemudian melakukan keburukan kedua kalinya. Maka agama kita mengatakan dan menganjurkan hendak manusia tersebut itu dijauhi. Nah, i'tizal di sini. Nah, kata i'tizal di sini artinya kita jauhi sebagai bentuk pendidikan untuk dia untuk sadar diri. Maka dibiarkan dia untuk melakukan introspeksi diri dengan cara kita tidak mendekatinya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu kita tidak ajaki dia untuk bicara dan semacamnya. Ya kita harus berbicara juga, tetapi sekadarnya, bukan lagi seperti kita waktu berteman begitu dan semacamnya. Saya kira itu jawaban dari saya begitu. Iya, terima kasih kepada Ustadz. Tadi pertanyaan dari Bu Siti Rasa, tapi di sini ini tercantumnya. Ayo, silakan Bapak Ibu sahabat Jannah rahimakumullah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz atau bisa lewat chat di forum ini. Izin bertanya, Ya, Pak silakan Bu Enti. Ira. Ya, Pak Ustadz, bagaimana cara kita mensosialisasikan, memberitahukan kepada keluarga dan rekan-rekan kita tentang adab-adab bertamu yang tadi, Masya Allah, Pak Ustadz sudah jelaskan kepada kita, supaya mereka juga mengetahuinya. Bagaimana Pak Ustadz? Syukron Pak Ustadz. Dalam hal masalah dakwah ini, apalagi terkhusus kepada anak, bapak kepada anak, ada dakwah yang paling efektif kalau kita ingin mempengaruhi anak kita. Yaitu Nabi SAW mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Hendaknya orang tua dulu melakukan hal tersebut. Kemudian baru menasihati kepada anaknya. Maka anak itu mampu mencontohi segala sesuatu
terhadap apa yang dicerminkan kepada orang tuanya. Maka dalam hal kita mengajari anak kita, mungkin Bapak Ibu bisa mulai misalkan kita bertamu kepada tetangga di sebelah rumah atau saudara Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita mengikuti 4 tata adab tadi. Pertama, mengetuknya menggunakan apa. Kemudian kita tidak boleh menghadap ke depan. Kalau bisa ke kanan dan ke kiri. Tapi saya perlu tegaskan Bapak Ibu sekalian, dari 4 adab-adab yang disampaikan sama Nabi di sini, sebenarnya masih banyak. Cuma karena waktu mungkin juga tidak cukup. Tapi saya ingin menekankan di sini Bapak Ibu, bahwa inilah sunnah adiyah. Sunnah adiyah. Sunnah adiyah ini apa? Sunnah merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hal-hal yang bersifat sunnah Nabi SAW, kalau kita niatnya untuk iktidaan bin Nabi, niatnya untuk ikut Nabi, baru dapat pahala. Tetapi juga Bapak Ibu, perintah-perintah yang ada disebutkan dalam adab-adab tersebut, itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Artinya ketika ditinggalkan bagi seorang muslimin, mendapatkan dosa atau mendapatkan keburukan. Maka hal-hal ini merupakan ada tujuannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Makanya melakukan tadi menghadap ke kiri dan ke kanan. Kalau memang tujuannya kita menghadap ke depan dan kita tidak melihat auratnya atau isi bagian rumahnya tetangga kita, maka itu tidak dipermasalahkan. Itulah kalau Bapak Ibu misalkan mempelajari kajian sunnah, ilmu hadis, tingkatan sunnah itu banyak sekali. Tapi yang paling bawah ini, itu adalah hadis tentang bagaimana kesehariannya Nabi. Sunnah-sunnah kebiasaan Nabi. Nabi menyisir rambutnya, Nabi memperbaiki pakaiannya rapi dan semacamnya. Atau misalkan keromantisannya Sayyidah Aisyah kepada Nabi. Jadi romantisnya Rasulullah SAW kepada Aisyah itu misalkan Bapak Ibu, seperti nanti bisa ditanya kepada suami-suami ibu. Keromantisannya adalah Nabi Sayyidah Aisyah waktu itu minum dan dalam keadaan haid, minum air putih dalam keadaan haid. Kemudian Nabi SAW menghampirinya. Kemudian Nabi SAW meminum bekas mulut daripada istrinya itu sendiri. Ada juga di riwayat lain, bentuk Nabi SAW itu romantis terhadap Sayyidah Aisyah itu pernah mandi bareng dan semacamnya. Makanya sebenarnya kita nggak boleh mencela Sayyidah Aisyah. Karena bagaimanapun beliau itu media sosialnya Nabi. Jadi ada hikmahnya kenapa Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah. Karena hal-hal yang bersifat privatnya Nabi, itu Sayyidah Aisyah menjelaskan dan menyebutkan. Seandainya bukan Sayyidah Aisyah, mungkin hadis tentang junub, bagaimana tentang mencium istri dan semacamnya, itu kita nggak akan tahu. Tapi karena berkat daripada Sayyidah Aisyah. Maka ini sekali lagi dalam mempelajari sunnah Bapak Ibu, sunnah paling atas ini, tingkatan paling harus muakkadah atau dikuatkan, itu adalah ketika Nabi SAW mengatakan, Amarona Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya, kepada kami. Kalau itu tingkatan hadis yang paling tinggi sekali. Itu sohinya sohi, muakkadah sekali. Dan dikuatkan sekali. Kalau paling bawah ya kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan kami persilahkan kembali kepada sahabat Jannah untuk langsung bertanya, berinteraksi dengan Ustadz perihal kajian tadi surat An-Nur 35. Dipersilahkan. Sambil menunggu yang lain, Ustadz, ini MC-nya juga ingin bertanya, Ustadz. Ahlan. Di ayat lanjutan An-Nur 36 itu ada cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Sekarang kita semua pasti berharap ingin selalu mendapatkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana setiap hari kita, detiknya, menitnya, jamnya kita itu selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas, Ustadz. Bekerja, tidur, beraktivitas apapun, bergaul dengan anak-anak, dengan keluarga dan seterusnya. Nah, tadi Ustadz memberikan amalan-amalan tadi itu kan ya. Tapi yang spesifik apa Ustadz?
Oke, jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala ini ketika sudah sampai ke dalam masjid atau rumah-rumah kita itu bersifat daim atau mustamir. Dia konsisten ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu misalkan kita membaca suratul kahfi di rumah kita berjamaah. Kita dikumpulin nih bareng Bapak, Ibu, saudara dan semacamnya. Kita kumpul satu majelis, kita membaca suratul kahfi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang membaca suratul kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di rumah tersebut bainal jum'atain, di antara dua Jumat. Artinya cahaya Allah akan terus ada. Nah, ini salah satu amalan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Makanya hendaknya itu para ulama menyarankan kepada kita, setiap rumah itu harus ada musallahnya, harus ada tempat bertasbih di dalamnya. Tujuannya apa? Biar di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya ini berada dalam prasangka hambaku. Tatkala kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita di rumah, maka Allah Subhanahu wa taala imtala nura fi wajhi. Maka Allah Subhanahu wa taala memenuhkan cahaya terhadap apa yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi, salah satu metode caranya adalah kita mendapatkan cahaya Allah dalam rumah-rumah kita ini. Tujuannya juga adalah menjaga rumah kita daripada syaitan, yaitu adalah pastinya bertasbih sesuai dengan ayat 36 itu. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu dalam melaksanakan pahala-pahala sunnah yang bersifat sholat, itu Nabi SAW kadang mengerjakannya di masjid, kadang mengerjakannya di rumah. Tujuannya apa? Agar itu tadi, untuk meraih daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Terima kasih. Mungkin itu amalan yang bisa kita amalkan sekalian. Dan itu sudah diamalkan insya Allah Ustaz, sama sahabat Jannah. Tiap malam Jumat kita selalu bersama-sama membaca surat Al-Kahfi. Kami berikan kesempatan kembali kepada sahabat Jannah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah rahimakumullah, untuk berdialog langsung dengan Ustaz. Dipersilakan. Yang di chat cuma ada satu nih Ustaz. Tidak ada sebentar. Oh, sudah habis Ustaz. Ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, sahabat jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan kepada Ustaz jazakallah khairan katsiran untuk kajian pada hari ini. Kami persilahkan kepada Ustaz untuk memimpin doa Pak, untuk kajian hari ini. Kami persilahkan Ustaz. Sebelumnya saya meminta kepada jamaah sekalian untuk meminta doa kelancaran. Insya Allah tanggal 10 saya akan berangkat ke Mesir untuk wisuda. Saya minta doa Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tanggal 10 Oktober ini saya akan berangkat ke Mesir. Kemudian ada beberapa urusan di sana. Saya kira seperti itu dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Notaris Muslim Indonesia Bunda Atik dari bidang tarbiyah memberikan apa namanya kesempatan bisa berbagi ilmu di tempat ini. Kemudian juga Bunda Irmawati Habi, beliau memberikan tumpangan di rumahnya. Pak Heri memberikan supportnya dan lain-lain. Dan para jamaah yang lain yang istiqomah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, Maka amin. kita tutup dengan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اجعلنا من حافظ القرآن وحامل القرآن واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شكرا. السلام إياك عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian tafsir pada hari ini, yaitu tafsir surat An-Nur ayat 35 yang telah tadi disampaikan oleh Ustadz dengan luar biasa sekali. Kita banyak mendapatkan ilmu dan yang penting adalah kita amalkan. Marilah ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan untuk kajian minggu depan, yaitu tafsir ayat Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan pada pertemuan minggu depan, sahabat jannah sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah untuk bisa bergabung dengan eh, acara Zoom ini. Marilah kita tutup acara eh, kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami mengucapkan kepada seluruh sahabat jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Emil Rahadian selaku MC, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kata yang tidak tepat ataupun kesimpulan tadi kata-kata yang tidak pas. Kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.